Pertobatan adalah induk dari semua sukacita. Tanpa pertobatan tak ada sukacita. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Syukur kami menaikkan kehadirat-Mu yang kudus. Atas perkenan-Mu kami sudah boleh melalui hari, pagi, siang, sampai saat ini. Kami hendak menutup hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Bina Diri ke-722, Sabtu malam 30 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Amos 6 ayat 10 sampai 14. Saya memberi judul renungan ini, pertobatan adalah perbuatan, bukan perkataan. Nas kita adalah ayat 14. Saya bacakan buat saudara-saudara. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Bacaan kita adalah bagian utuh tersambung dari pasal 5, di mana Nabi Amos menasihati bangsa itu untuk mendengarkan ratapannya tentang Israel. Sang Nabi menandaskan perlunya pertobatan dan merinci beberapa dosa yang membuat bangsa itu bersalah. Penyembahan berhala yang terus-menerus telah menjadi pola hidup mereka. Karena itu hukuman dalam bentuk pembuangan tidak dapat dihindarkan lagi. Ayat 10 mencatat, ketika hari Tuhan tiba, tempat bencana itu akan penuh dengan takut akan Allah. Orang bahkan tidak berani menyebut namanya, karena akan mendatangkan lebih banyak kebinasaan atas mereka. Kemudian ayat 12 menegaskan bahwa mereka masih terus menyelenggarakan pemerintahan dengan tangan besi dan memutarbalikkan keadaan. Pasal 6 ini ditutup dengan ayat 14. Cuma sampai 14 pasal 6 ini, tidak sampai 16. Di mana Allah akan membangkitkan suatu bangsa untuk menindas mereka. Di mana ada ketidakadilan, di situ ada kejahatan. Di mana ada kejahatan, di situ dosa berkelimang. Di mana ada dosa, di situ ada panggilan pertobatan. Simak dan renungkan syair Kidung Jemaat nomor 353 ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah ia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah
Bertobatlah, berbalik arah dari kejahatan pada kebenaran. Saudara-saudara terkasih, perubahan adalah hal mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Perubahan sejati, entah dalam pekerjaan, keluarga, gereja, di masyarakat, atau dalam diri kita sendiri, memang sulit dilakukan. Bahkan untuk sekedar dipahami pun sulit. Seringkali kita hanya dapat melakukan perubahan tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah. Sangat sulit menunaikan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan. Kata bertobat digunakan Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Bertobat adalah mengenai perubahan pikiran atau tujuan seseorang. Dalam Alkitab, pertobatan selalu melibatkan ke arah yang lebih baik, yaitu ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Yesus memulai pelayanannya kepada orang banyak dengan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Saat kita menyesal karena melakukan kesalahan atau karena tertangkap setelah berbuat salah, perasaan ini hanyalah sekedar kosmetik rohani. Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk hati yang terdalam, membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan kita hari lepas hari. Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, Dia mengadakan perubahan yang sejati, bukan sekedar perubahan tambal sulam. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan malam ini. Pertobatan bukan perkataan. Pertobatan adalah perbuatan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa pertobatan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kami harus melakukannya dalam perbuatan nyata hari lepas hari. Kami hendak menutup hari ini dengan beberapa tugas tersisa. Pimpin kami ya Tuhan sampai pada istirahat kami, lalu bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar. Ampuni dosa dan salah kami, dengarkan dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.